Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Mahmuda Azharoh dengan NIM akhir 044 dari Prodi Fisika Universitas Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester untuk mata kuliah pemodelan fisika. Untuk tugas ujian tengah semester ini yaitu menjelaskan mengenai pemodelan fisika yang kemudian saya menentukan kasus dan metode untuk menyelesaikannya. Sebelum saya menjelaskan mengenai kasus apa yang akan saya kerjakan, saya akan menjelaskan mengenai pemodelan fisika terlebih dahulu melalui infografis berikut. Baik, di sini sudah nampak yaitu infografis pemodelan fisika yang telah saya buat. Nah, sebelumnya kita melakukan pengenalan terlebih dahulu. Jadi, pemodelan fisika ini eh, proses pemodelan fisika ini melibatkan pembuatan tiruan dari fenomena fisika menggunakan prinsip-prinsip yang telah ada. Jadi bentuk pemodelan ini bisa berupa dua bentuk, yaitu persamaan matematis, saya gambarkan sebagai fx, dan simulasi komputer yang dapat dibangun berdasarkan aturan fisika yang ada atau data yang dimiliki. Nah, sebagai contoh saja, misalnya kita ingin memodelkan awan, maka langkah awalnya yaitu kita mengumpulkan data-data awan tersebut, kemudian kita analisis, kita memahami, baru kita bangun menjadi sebuah model. Nah, dalam proses pemodelan ini terdapat 3 jenis persamaan yang umum digunakan, yaitu interpolasi, yang kedua ekstrapolasi, dan yang ketiga regresi. Nah, interpolasi ini digunakan untuk mengisi titik-titik yang hilang dalam data. Interpolasi sendiri adalah proses untuk mengisi nilai-nilai di antara titik-titik data yang diketahui. Ini berarti jika kita memiliki serangkaian data titik-titik yang diberikan, interpolasi memungkinkan kita untuk mengestimasi nilai di antara titik-titik tersebut. Persamaan interpolasi ini digunakan ketika kita memiliki sejumlah titik data yang tersebar, tetapi kita ingin mengetahui nilai di antara titik-titik tersebut. Contoh yang umum yaitu seperti perubahan suhu dalam satu hari penuh begitu. Misalnya kita mengukur suhu di beberapa waktu tertentu dalam sehari. Untuk mengetahui suhu pada waktu-waktu tertentu tersebut di antara suhu waktu-waktu yang kita tentukan, kita dapat menggunakan interpolasi. Dengan kata lain, kita dapat memperkirakan suhu pada pukul tertentu dengan memperhatikan data suhu pada pukul lainnya. Nah, persamaan interpolasi umum yang sering digunakan yaitu metode polinomial seperti interpolasi Lagrange atau interpolasi Newton, kemudian metode spline seperti spline linier, spline kubik, dan metode interpolasi trigonometri seperti interpolasi Fourier. Pemilihan metode interpolasi ini bergantung pada kebutuhan dan karakteristik data yang dimiliki.
Nah, dengan demikian persamaan interpolasi ini digunakan ketika kita ingin memperkirakan nilai di antara titik-titik data yang sudah diketahui. Dan contohnya dapat ditemukan di berbagai aplikasi di alam ini, seperti pemodelan cuaca, hidrologi, atau interpolasi data geografis. Yang kedua yaitu ekstrapolasi. Ekstrapolasi ini pada intinya mencoba memprediksi nilai di luar data yang ada berdasarkan pola yang terlihat. Nah, ekstrapolasi ini adalah proses untuk memperluas atau memperkirakan nilai di luar rentang data yang ada. Ini berbeda dengan interpolasi yang mengisi nilai di antara titik-titik data. Nah, kalau persamaan ekstrapolasi ini digunakan ketika kita ingin memprediksi nilai di luar rentang dan yang sudah diketahui. Contohnya yaitu prediksi perubahan suhu di bumi dalam beberapa dekade. Jadi misalnya jika kita memiliki data suhu tahunan selama 50 tahun terakhir, kita dapat menggunakan ekstrapolasi untuk memperkirakan bagaimana suhu akan berubah di masa depan, meskipun data aktual di masa depan belum diketahui. Salah satu contoh penggunaan dari persamaan ekstrapolasi ini adalah pemodelan pertumbuhan populasi suatu spesies. Jika kita memiliki data pertumbuhan populasi suatu spesies, selama beberapa dekade terakhir, kita dapat menggunakan ekstrapolasi untuk memprediksi bagaimana populasi ini akan tumbuh di masa depan. Nah, jadi persamaan ekstrapolasi ini kita gunakan ketika kita ingin memprediksi nilai di luar rentang data yang ada. Dan contohnya itu dapat kita temukan seperti pertumbuhan populasi atau prediksi tren ekonomi. Yang ketiga yaitu regresi. Regresi ini bertujuan untuk menemukan persamaan yang cocok dengan data yang ada. Ada beberapa jenis regresi yang bisa digunakan yaitu pendekatan polinomial, Taylor, dan Fourier transform. Nah, untuk Fourier transform ini sering dianggap sebagai golden standard karena pendekatannya yang sesuai dan banyak ditemukan di fenomena alam. Gitu. Persamaan regresi ini adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara suhu satu atau lebih variabel independen yaitu pemacu dan variabel dependen yaitu respon. Tujuan utamanya yaitu dari persamaan regresi ini menjelaskan variabel dependen berdasarkan variabel independen. Dapat juga dapat memiliki berbagai bentuk pendekatan seperti yang saya jelaskan sebelumnya yaitu polinomial, Taylor, dan Fourier transform. Untuk regresi polinomial ini melibatkan fitting atau penyesuaian kurva dengan polinomial. Jadi misalnya ketika kita ingin memahami hubungan antara suhu udara dan tinggi tanaman, kita dapat menggunakan regresi polinomial untuk menemukan pola hubungan di antara keduanya. Jika pola yang ditemukan cocok dengan polinomial, regresi polinomial ini dapat digunakan untuk memprediksi tinggi tanaman berdasarkan suhu udara. Untuk yang kedua, yaitu tadi regresi Taylor. Ini adalah pendekatan untuk memperkirakan fungsi kompleks menggunakan Taylor. Contoh penerapannya yaitu khususnya dalam memodelkan gerakan benda atau sistem dinamis. Misalnya dalam menganalisis gerakan sebuah bekas yang digetarkan, kita dapat menggunakan regresi Taylor untuk memperkirakan posisi atau kecepatan benda pada waktu tertentu berdasarkan fungsi getaran. Kemudian regresi Fourier transform. Nah, kalau ini adalah pendekatan untuk memperkirakan fungsi kompleks menggunakan serangkaian fungsi sinusoidal. Contoh penerapannya yaitu jika ingin memodelkan gelombang suara atau gelombang elektromagnetik, kita dapat menggunakan regresi Fourier transform ini untuk memperkirakan komponen frekuensi dan amplitudo gelombang tersebut. Persamaan regresi ini digunakan ketika kita ingin memahami atau memprediksi tertentu dalam data. Contohnya dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi di alam seperti dalam pemodelan cuaca untuk memprediksi suhu atau
curah hujan berdasarkan variabel lain. Kemudian dalam pemodelan ekologi untuk memprediksi pertumbuhan populasi berdasarkan faktor-faktor lingkungan, atau dalam analisis data ekonomi untuk memahami hubungan antara faktor-faktor ekonomi yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan yang sesuai, persamaan regresi dapat membantu dalam pemahaman dan prediksi berbagai fenomena di alam. Jadi secara keseluruhan, pemodelan fisika ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu menggunakan aturan fisika yang melibatkan interpolasi, ekstrapolasi, dan regresi. Kemudian jika menggunakan kaidah yaitu melalui persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini digunakan karena banyak fenomena fisika yang bersifat dinamis. Dengan menggunakan persamaan, kasus fisika seperti lingkaran dapat diselesaikan menggunakan metode numerik. Jadi ketika fenomena ini tidak dapat dibagi secara merata, kita dapat menggunakan metode finite element yang sering digunakan gitu. Metode numerik ini sering digunakan untuk menyelesaikan kasus fisika yang melibatkan penggunaan algoritma komputasi untuk mendekati solusi dari persamaan diferensial. Nah, metode finite element ini salah satu teknik yang umum digunakan dalam pemodelan fisika, terutama untuk masalah dengan geometri kompleks atau non-homogen. Jadi finite element ini, metode finite element ini memecahkan domain fisik menjadi elemen-elemen kecil untuk kemudian menganalisis perilaku sistem secara keseluruhan. Jadi setelah membangun model, penting untuk kita memvalidasi dan memverifikasi model tersebut. Validasi ini dilakukan untuk dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi dengan data eksperimental yang valid. Sementara verifikasi mengonfirmasi bahwa model tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fisika yang tepat. Selain itu, pemodelan modifika seperti ini melibatkan integrasi berbagai jenis fisika seperti bisa untuk mekanika fluida, transfer panas, atau dinamika struktur. Ada berbagai perangkat lunak yang tersedia untuk mendukung pemodelan fisika, mulai dari yang bersifat open source hingga berbayar. Nah, dari setelah melakukan penjelasan mengenai pemodelan fisika dan metode-metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus, kali ini saya mengambil kasus yang dapat diselesaikan dengan metode regresi. Jadi berdasarkan data, bukan berdasarkan kaidah yang kemudian diselesaikan melalui persamaan diferensial, melainkan melalui data yang kemudian saya menggunakan metode regresi untuk menyelesaikannya. Nah, kasus yang saya gunakan ini yaitu mengenai hubungan antara suhu dan volume gas menggunakan persamaan regresi. Nah, tujuannya itu mengapa saya memilih kasus ini untuk memahami hubungan antara kedua variabel tersebut dan memperkirakan volume gas pada suhu-suhu tertentu berdasarkan data yang diamati. Nah, yaitu saya gambarkan saja, misalnya jika kasus saya yaitu mengenai hubungan antara suhu dan volume gas, yaitu seperti pada balon udara yang mengambil dasar rumus dari gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Nah, berikut adalah tabel data yang saya miliki untuk kasus ini, yaitu untuk suhu 0, volumenya yaitu 1, suhu 100 derajat, untuk volumenya 2, kemudian suhu 200, volumenya 3, suhu 300, volumenya 4, dan suhu 400, volumenya 5. Baik, untuk kasus ini akan saya coba saya akan menyelesaikan menggunakan Python. Sebelumnya saya mohon maaf kepada dosen pengampu saya untuk mata kuliah pemodelan fisika ini, Bapak Suprianto. Sebelumnya saya ingin mohon maaf karena laptop saya yang tidak kompatibel untuk menginstal aplikasi Python, sehingga saya menggunakan Python yang online. Nah, kemudian saya melakukan beberapa latihan sebelum melakukan rekaman video ini.
apakah coding saya, kode program saya sudah benar dan dapat menghasilkan suatu grafik, eh, saya coba tidak bisa, sehingga saya memakai bantuan Google Colab untuk menghasilkan grafiknya. Namun sebelumnya tetap saya akan mencoba melakukan coding di Python online tersebut. Saya akan stop share. Baik, saya akan menampilkan web Python secara online-nya. Baik, saya akan memulai codingnya dari halaman baru.
Nah, baik, mari kita coba run. Sebelumnya saya akan copy dan agar nanti di Google Colab saya tinggal mempastenya. Baik, mari kita coba run. Nah, tidak bisa menampilkan kurva sehingga saya menggunakan bantuan Google Colab. Tadi kode yang sudah saya copy, saya akan paste. Kemudian saya coba run. Nah, jika menggunakan Google Colab dapat menghasilkan atau menampilkan kurva yang saya inginkan atau dari metode regresi ini mengenai hubungan antara suhu dan volume gas dapat dilihat bahwa kurvanya linier, kemudian dengan persamaan regresinya yaitu VT sama dengan min 0,00 T kuadrat plus 0,01 T plus 1. Nah, berikut adalah penyelesaian dari kasus yang saya pilih menggunakan metode regresi dari berdasarkan data. Sekian dari penjelasan saya. Sebelumnya, saya mohon maaf atas kekurangan dan apabila terdapat salah penyampaian dalam melakukan penjelasan jawaban UTS kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.